Setiap organisme mampu menerima tanggapan dan menerima rangsangan tersebut berupa iritabilitas. Nah, seperti bunga pukul 4 ini yang hanya kembang pada pukul 4 sesuai dengan namanya ya. Nah, di sini merupakan salah satu bentuk gerak pada si tumbuhan. Lain halnya pada si hewan, pada si manusia yang bergerak itu dengan cara berdiri, lalu tegak, lalu juga berpindah tempat. Nah, pada tumbuhan dia memiliki cara khusus. Nah, teman-teman pada penasaran kan gimana gerak pada tumbuhan? Ternyata banyak banget loh, ayo penasaran kan? Nah maka dari itu stay tune terus, jangan lupa like, comment, and share-nya, semangat! Semua, kali ini aku Aulia, kita akan belajar materi fisiologi tumbuhan. Kali ini itu dengan tema gerak pada tumbuhan. Nah seperti yang kita lihat sebelumnya, gerak pada tumbuhan itu banyak banget. Jadi tumbuhan itu nggak melakukan aktivitas kayak hewan ataupun kayak manusia, berpindah tempat, lalu juga berdiri, makan, minum, dan sebagainya. Itu nggak wajar ya pada tumbuhan. Karena kenapa ya? Karena itu takdirnya. Jadi gerak itu kenapa sih? Nah, gerak itu penting untuk menunjang kebutuhan aktivitas organisme termasuk pada tumbuhan. Jadi di sini gerak pada tumbuhan itu mungkin saja teman-teman lihat kan bagaimana tumbuhan ini berdiri tegak, lalu bagaimana lipatnya daun, ke bawahnya akar, dan sebagainya. Nah, itu dia gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan ini disebut juga dengan gerak pasif. Karena kenapa? Yaitu tadi, karena nggak nampak oleh kita. Kalau kita seperti ini, itu namanya gerakan aktif. Kalau tumbuhan, itu namanya gerakan pasif. Lalu, kalau bicara gerak pada tumbuhan itu ada dua ini ya. Ada gerak endonom dan ada gerak etionom. Kalau gerak endonom itu gerakan itu berasal dari tumbuhan itu sendiri, yang nggak disebabkan oleh faktor luar. Seperti apa? Seperti gerakan aliran sitoplasma pada daun hidra. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat di mikroskop itu jelas banget, aku udah pernah melakukan praktikum itu. Lalu yang kedua, ada namanya itu gerakan etionom. Gerakan etionom ini merupakan gerakan yang disebabkan oleh faktor luar tumbuhan. Nah, seperti sentuhan, lalu juga ada cahaya, lalu juga ada temperatur, ada gravitasi, senyawa kimia, dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas gerakan etionom karena banyak banget, mulai dari fototropisme, ada gerakan taksis. Ayo, makanya kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, gerak etionom itu banyak sekali macamnya. Ada gerakan tropisme, ada gerakan taksis, dan ada gerakan nasti. Yang pertama dulu kita bahas gerakan tropisme. Nah, gerakan tropisme ini merupakan gerakan yang disebabkan oleh arah datangnya rangsangan. Di sini banyak macamnya, ada fototropisme, ada hidrotropisme, geotropisme. Nah, ini sepertinya udah ada di tangan aku. Contohnya itu adalah geotropisme. Jadi kalau geotropisme itu gimana arah pusat gravitasi. Nah, seperti ini nih, ada tumbuhan ke atas. Nah, kalau tumbuhan ke atas itu disebut dengan geotropisme negatif, sedangkan menuju ke pusat bumi si akar itu disebut dengan gerakan geotropisme yang negatif, yang positif, sorry ya. Nah, lalu yang kedua ada gerakan hidrotropisme. Mungkin teman-teman tuh udah pernah ngelakuin kalau bahwasannya kalau tumbuhan yang kita tanam dan kita beri air di tengahnya, akar itu bergetar ke pusat air kan. Nah, gerakan itu disebut dengan gerakan hidrotropisme, dimana gerakan itu adalah arahnya itu air. Lalu yang ketiga ada fototropisme. Foto artinya cahaya, tropisme artinya gerakan, jadi arah datangnya cahaya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat kan kalau seandainya tumbuhan itu bengkok karena datangnya cahaya, ya kan? Nah, karena itu hal nggak wajar lagi. Karena kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya ada hormon aktin dan gerakan dari tropisme tadi. Nah, itu dia gerakan yang pertama, gerak tropisme. Lalu yang kedua, ada namanya itu gerak taksis. Nah, taksis ini juga ada macamnya, ada fototaksis dan ada kemotaksis. Ya, lebih kurang seperti itu ya. Kalau untuk kemotaksis, teman-teman pernah lihat bagaimana pergerakan dari benang sari ke putik? Ya, seperti itu dia. Nah, yang ketiga ada gerakan nasti. Salah satunya adalah seismonasti. Nah, teman-teman kalau memberikan sentuhan terhadap putri malu, nah tiba-tiba saja dia itu muncul, ya kan?
Nah, hal ini disebabkan oleh arah gerakannya tadi, oleh sentuhan. Nah, itu dia. Lalu juga ada yang namanya itu gerakan termonasti. Nah, mungkin dalam satu waktu teman-teman pernah lihat kan mekarnya bunga pukul 4. Nah, hanya jam 4 saja. Nah, yaitu tadi karena dipengaruhi oleh cahaya dan berbagai faktor lainnya. Nah, itu dia gerakan-gerakan pada tumbuhan sangat banyak kan, ya walaupun hanya terbatas gerakan pasif saja, tetapi hal itu nggak menutup kemungkinan untuk tumbuhan bisa melakukan kepekaannya terhadap rangsangan. Lain halnya pada si hewan dan manusia. Nah, itu cakupan materi aku hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Banyak maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.